Singapura merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Menurut data World Bank, pada tahun 2020, pendapatan per kapita Singapura tercatat sebesar 59,79 ribu dolar atau sekitar 800 juta rupiah. Angka pendapatan ini mengalahkan beberapa negara maju lainnya seperti Jepang, Prancis, bahkan Jerman. Padahal secara luas wilayah, Singapura tergolong negara kecil. Luas Singapura hanya 782 km persegi atau hanya sedikit lebih luas dari kota Jakarta yang memiliki luas 661 km persegi. Selain itu, Singapura juga termasuk satu dari 4 macan atau naga Asia selain Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. 4 naga Asia adalah julukan untuk negara yang menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pengembangan industri cepat pada awal tahun 1960-an hingga tahun 1990-an. PDB per kapita Singapura dilaporkan sebesar 82,794 ribu US dollar pada tahun 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 77,680 ribu US dollar untuk tahun 2021. Data PDB per kapita Singapura diperbarui tahunan dengan rata-rata 14,502 ribu US dollar dari tahun 1960 sampai tahun 2022 dengan observasi 63. Data ini mencapai angka tertinggi yaitu 82,794 US dollar pada tahun 2022 dan rekor terendah sebesar 428 US dollar pada tahun 1960. PDB per kapita Filipina dilaporkan sebesar 3,623,316 US dollar pada tahun 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 3,576,145 US dollar pada tahun 2021. Data PDB per kapita Filipina diperbarui tahunan dengan rata-rata 759.190 US dollar dari tahun 1950 sampai 2022 dengan 73 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 3,623,316 US dollar pada tahun 2022 dan rekor terendah sebesar 177.167 US dollar pada tahun 1962. Bahwa Singapura adalah negara terbuka terutama dalam konteks berbisnis. Hal itu menjadi penting lantaran kita tahu sekarang aktivitas ekspor membantu menumbuhkan dan memperluas jaringan ekonomi. Tapi dalam konteks saat itu, kebijakan semacam ini bukanlah kebijakan yang cukup konvensional. Bersama Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan, Singapura menjadi 4 macan Asia yang berkembang pesat sejak tahun 60-an. Kebijakannya didorong oleh ekspor, industrialisasi, dan lebih penting lagi, intervensi pemerintah dalam dosis besar, bukan malah sebaliknya seperti di negara plus 62. Namun Singapura bukan tanpa masalah. Pemogokan buruh biasa terjadi di pulau itu pada tahun 1960-an, bahkan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Selain itu, ada krisis perumahan di mana negara ini menjadi rumah bagi tunawisma sekaligus pemukiman kumuh terbesar di dunia. BBC dalam laporannya bertajuk Singapore at 50, From Swamp to Skyscrapers, menggambarkan betapa rawa dan kumuhnya negara ini. Sejak terpisah dari Malaysia, keputusan itu disebut-sebut awal yang traumatis untuk kemerdekaan. Ya, banyak yang percaya Singapura tidak dapat bertahan hidup sendiri. Namun dengan harapan besar untuk masa depan, Singapura mulai membangun infrastruktur yang akan mengubah kota. Salah satu lembaga pemerintah Singapura di awal-awal berdirinya berfokus pada pembangunan perumahan umum yang terjangkau. Sementara hanya 9% saja dari populasi yang tinggal di perumahan umum pada medio 1960-an, angka tersebut mencapai lebih dari 80% hari ini. Pada saat yang sama, pemerintah menarik investasi asing melalui insentif pajak, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan pengangguran yang turun dari sekitar 14% pada tahun 1959 menjadi 4,5% pada tahun 1970-an.
Dekade selanjutnya semakin cerah bagi Singapura. Hal itu dijelaskan dalam artikel berjudul Economic Restructuring in Singapore, a Reflection of Regional Security in Southeast Asia, di mana pada tahun 80-an Singapura progresif maju sebagai pusat manufaktur regional dan merupakan produsen hard disk drive terbesar di dunia. Meskipun hari ini sektor manufaktur hanya menyumbang sekitar 20% dari PDB Singapura, lihat pertumbuhan PDB-nya. Dari data yang dirilis World Population Review, negara kota Singapura adalah negara terkaya di Asia, dengan PDB per kapita sebesar 107.690 dolar Amerika Serikat. Terlepas dari data tersebut, kita bisa melihat dua lonjakan besar Singapura. Satu dimulai pada akhir tahun 80-an, dan satu lagi awal milenium baru. Ironisnya negara ini mengalami penurunan yang patut disyukuri. Lihatlah, pada tahun 1985, Singapura mengalami resesi pasca kemerdekaan pertamanya, mendorong pemerintah untuk memperkenalkan langkah-langkah baru. Belakangan, resep ekonomi inilah yang akan menjadi rahasia di balik kesuksesan Singapura dalam ekonomi, politik, dan lain-lain. Dilansir dari situs World Bank, Singapura adalah salah satu negara dengan pendapatan nasional bruto tertinggi di Asia. Dalam beberapa dekade setelah kemerdekaannya, Singapura berhasil berkembang menjadi negara berpenghasilan tinggi. Dikutip dari situs Britannica, mata pencaharian utama penduduk Singapura adalah sektor industri dan manufaktur. Perlu kita ketahui, Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Tiap harinya, aktivitas ekspor dan impor terus berjalan di negara ini. Selain jaringan pelabuhan, Singapura juga memiliki infrastruktur yang mumpuni, seperti jalan raya dan jalan tol. Sudah sejak 1960-an, sektor manufaktur dan jasa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara ini. Tak hanya itu, mata pencaharian penduduk Singapura sebagian besar di sektor jasa, selain industri dan manufaktur. Beberapa industri yang berkembang dengan pesat di negara ini ialah informasi dan komunikasi, serta industri keuangan dan asuransi. Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa mayoritas penduduk Singapura bekerja sebagai pegawai pabrik, wira swasta, pegawai bank, dan asuransi. Ketiadaan sumber daya yang bisa diolah secara menyeluruh tidak membuat Singapura berkecil hati. Dengan mengandalkan sektor industri, manufaktur, dan jasa, Singapura berhasil menjadi satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Filipina adalah negara dengan perekonomian paling dinamis di kawasan Asia Tenggara. Hal itu bisa terjadi karena meningkatnya urbanisasi, alias perpindahan penduduk berpendapatan menengah dari desa ke kota, dan tingginya populasi produktif atau penduduk berusia muda di sana. Negara ini telah mengalami pasang surut perekonomian sepanjang sejarah, menjadi kategori negara macan Asia, dan sempat juga menjadi negara berpenghasilan rendah. Memiliki produksi padi melimpah, yang disebabkan iklimnya yang bersahabat, dengan curah hujan dan tanah yang subur, menyebabkan harga produk pertanian menjadi murah. Sumber daya alam dan perekonomian yang ada di Filipina. Yang pertama, pertanian, perkebunan, dan hasil hutan. Terdapat padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, kayu, abaka atau serat, tembakau, nanas, dan ikan. Lalu ada pertambangan, terdapat minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Tingkat pengangguran di Singapura pada tahun 2021 mencapai 2,7%. Antara tahun 2018 sampai 2021, tingkat pengangguran di Singapura tertinggi pada tahun 2020 sebesar 3,4% dan terendah pada tahun 2018 sebesar 2,1%. Tingkat pengangguran di Singapura selalu rendah. Tingkat pengangguran tercatat sebesar 3,4% pada tahun 2020 akibat merebaknya pandemi COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya lockdown domestik dan larangan perjalanan internasional. Namun pada tahun 2021, tingkat pengangguran menurun menjadi 2,8% karena pelonggaran lockdown domestik. Sesuai Global Data, tingkat pengangguran diperkirakan turun menjadi 2,5% pada tahun 2022. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik.
Namun di balik itu semua, pengangguran masih tetap tinggi di Filipina, hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Meskipun pertumbuhan lapangan kerja relatif cepat, dalam dekade terakhir, pertumbuhan lapangan kerja tidak cukup untuk mengurangi pengangguran karena pesatnya pertumbuhan penduduk dan peningkatan partisipasi angkatan kerja. Pengangguran dan setengah kemiskinan merupakan masalah paling penting di Filipina dan merupakan indikator utama lemahnya perekonomian di negara tersebut. Saat ini, sekitar 4 juta persen atau sekitar 12% dari angkatan kerja yang menganggur dan 5 juta lainnya sekitar 17% dari mereka yang bekerja merupakan kemiskinan terselubung. Pasukan cadangan pekerja ini merupakan cerminan dari apa yang terjadi dalam perekonomian, terutama karena ketidakmampuan negara tersebut untuk menyediakan lapangan kerja, terutama di sektor formal, bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Kerugian sosial dari kemiskinan massal ini mencakup hilangnya pendapatan hingga masalah sosial dan psikologis yang parah akibat tidak memiliki pekerjaan dan perasaan tidak aman di masa depan. Secara keseluruhan, hal ini menyebabkan inefisiensi sosial yang sangat besar. Menurut datanya, pada 10 Maret di Xinhua, Manila, tingkat pengangguran di Filipina mengalami kenaikan pada Januari 2023 menjadi 4,8% dari semula 4,3% pada Desember 2022. Faktor utama yang berkontribusi pada tingginya angka pengangguran pada Januari ini adalah konstruksi yang menyumbang sekitar 557.000 orang. Dennis Mapa dalam konferensi persnya mengatakan bahwa tingkat pengangguran tertinggi di Filipina terjadi pada April tahun 2020 yang mencapai sekitar 17,6% saat puncak pandemi COVID-19 ketika pemerintah memberlakukan lockdown guna mengekang penyebaran COVID-19. Tingkat pengangguran kemudian mengalami penurunan dari Juli 2020 hingga November 2022 ketika angkanya menyentuh 4,2%. Menurut Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional, tingkat partisipasi angkatan kerja naik menjadi 64,5% pada Januari, setara dengan 49,72 juta warga Filipina dalam angkatan kerja. Pengangguran lebih tinggi terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Tingkat kemiskinan perempuan sekitar 2-2,5 poin persentase lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan perempuan laki pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Namun, kesenjangan tersebut telah mencapai sekitar 1 poin persentase dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kemiskinan terselubung jauh lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Rata-rata sebesar 24% pada tahun 2000 untuk laki-laki dibandingkan dengan hampir 18% pada perempuan. Selain itu, tingkat pengangguran di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja di pedesaan lebih cenderung menginginkan jam kerja tambahan dibandingkan pekerja di perkotaan. Sebagian besar pekerja di pedesaan bekerja di sektor pertanian, di mana pekerjaan paruh waktu dan musiman lebih banyak terjadi dibandingkan di daerah perkotaan. Nah, SGB Family, kalian tahu kan kalau biaya hidup di Singapura itu tinggi sekali. Tapi semuanya itu balik lagi, bagaimana kalian gaya hidup kalian di sini nih. Untuk kalian, misalnya untuk makan, kalian lebih milih di hawker yang murah meriah atau di restoran yang agak mahal sedikit. Untuk yang sudah berkeluarga, lebih pilih sewa kondo atau sewa HGB. Dan untuk juga transportasi nih, itu juga menentukan. Kalian lebih sering berpergian ke sana-sini dengan transportasi umum atau taksi, itu juga menentukan biaya hidup kalian di Singapura. Untuk makanan ya, di Singapura tuh kalian bisa milih dari yang affordable seperti di hawker center, juga yang agak pricey alias Michelin Star restoran. Kalau untuk makan di hawker tuh start dari $3.50 lah. Kalau untuk Michelin Star restoran itu start dari $200 untuk 3 course. Jadi semua tergantung kalian mau makan di mana. Untuk kalian yang lebih milih masak sendiri, belanja kebutuhan sehari-hari selama sebulan untuk 2 orang itu sekitar $400 Singapura. Dan untuk kalian yang sudah berkeluarga dengan jumlah keluarga 4 orang, kalian bisa menghabiskan sekitar $1.000 Singapura untuk grocery selama sebulan. Untuk transportasi sendiri, kalian bisa menggunakan public transportation yang fare-nya itu start dari $1.50. Atau kalian juga bisa pilih Adult Monthly Travel Pass, itu unlimited penggunaan tren dan bus dengan bayar $128.
Kalau kalian lebih suka pakai taksi, argo taksi di sini itu dimulai dari $6 atau sekitar 60.000. Jadi kalian bisa pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing nih. Oh iya, public transportation di Singapura itu sudah sangat aman dan nyaman loh guys. Jadi kalian gak perlu khawatir. Jadi untuk average monthly cost untuk transportation selama sebulan di Singapura itu sekitar $300. Setelah aku pikir-pikir, boleh juga nih untuk di-share. So, in this video, I'm going to tell you about how much I spend in a month as Indonesian foreigner in the Philippines. Jangan di-skip ya. Di dalam video ini aku menggunakan kurs 1 peso itu sama dengan 280 ya. Kita tetapkan biar kita gampang hitungnya. Yang pertama itu ada tempat tinggal. Jadi untuk tempat tinggal sendiri, aku di sini tinggal di sebuah apartemen studio yang sederhana saja, seperti kosan sih lebih tepatnya ya kalau apartemen studio itu. Ya, aku tinggal di sebuah apartemen studio yang sudah full furnished, yang mana setiap bulannya aku harus membayar 13.000 peso per bulan, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 3.640.000 per bulannya. Kemudian yang kedua adalah listrik. Tidak akan ada kehidupan kalau nggak ada listrik. Untuk bayar listrik aku per bulannya itu di angka 6.000 peso. Ini maksimal sih, sejauh ini tidak pernah lebih dari 6.000 peso. Bisa kurang, bisa lebih, tapi aku setiap bulannya membudgetkan untuk bayar listrik itu sebanyak 6.000 peso, atau kalau dirupiahin 1.680.000 rupiah ya teman-teman. Yang ketiga itu ada AC cleaning. Nah, untuk biaya pembersihan AC ini biasanya aku kena 650 peso. Yang mana kalau dirupiahin itu sekitar 182.000 gitu ya. Kemudian ada groceries. Nah, ini penting ya. Di sini cukup mahal sih kalau jajan. Udah jajan mahal, terus nggak cocok sama aku, jadinya kan sedih ya. Nah, untuk biaya belanja aku makan sebulan, belanja itu aku ngebudgetin sebanyak 6.000 peso per bulannya, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1.680.000. Kemudian ada lagi yang namanya tabung gas. Tabung gas 5 kilo ini harganya 750 peso, atau kalau dirupiahkan itu 210.000 rupiah. Laundry. Untuk laundry 2 kali sebulan itu aku ngebudgetin 500 peso, alias kalau dirupiahin itu 140.000 rupiah gitu ya teman-teman ya. Oh, akomodasi. Untuk biaya akomodasi sendiri I spend 0 pesos. Kenapa? Karena aku di sini menggunakan skuter skincare cost aku. Nah, untuk skincare cost aku di sini ngebudgetin 2.500 per bulan, atau sekitar 700 ribuan kalau dirupiahin. Total biaya hidupku di sini sebulan itu sudah 34.600 peso. Ya, kalau dirupiahin ya mendingan kalian rupiahin aja sendiri ya. Oke deh, jadi mungkin segitu aja ya teman-teman yang bisa aku share sama kalian.